Jadi pada kesempatan kali ini nanti kita akan melakukan perjalanan ataupun trip report dari kota Medan ini menuju kota Pekanbaru, yaitu dengan menggunakan bus Fajar Ria Wisata yang ada di depan kita ini ya teman-teman ya. Nah ini kita jumpa Bang Darusman. Sehat Bang? Alhamdulillah. Nah ini kita bersama Bang Darusman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya di Rio ADH Channel ya teman-teman. Nah jadi tepatnya hari ini hari Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Saya sekarang berada di Terminal Amplas Kota Medan teman-teman. Nah jadi pada kesempatan kali ini nanti kita akan melakukan perjalanan ataupun trip report dari kota Medan ini menuju kota Pekanbaru dengan menggunakan bus Fajar Ria Wisata ya teman-teman. Nah jadi sekarang posisi saya saat ini berada di bagian depan dari Terminal Amplas yang baru ini yang berada di kota Medan teman-teman. Nah ini bisa kita lihat suasana ataupun bagian tiketingnya ya yang ada di Terminal Amplas kota Medan ini. Ini tadi ya, saya juga sudah konfirmasi tiketnya ini. Kita dapat seat nomor 4 ya pada kesempatan kali ini ngetrip bersama bus Fajar Ria Wisata ini teman-teman. Nah, jadi untuk sekedar informasi juga bahwasannya kalau untuk bagian tiketing ataupun informasi pemesanan tiket yang ada di Terminal Amplas Kota Medan ini, teman-teman bisa menghubungi di nomor HP yang ada di depan ini ya. Ini mungkin bisa nanti di screenshot. Jadi untuk bus Fajar Ria Wisata ini telah membuka rute terbarunya ini. Ini termasuk rute terbaru dari bus Fajar Ria Wisata ini yang akan melayani tujuan dari kota Pekanbaru menuju Medan, begitupun sebaliknya. Nah jadi kalau untuk bagian pemesanan tiket nanti teman-teman bisa menghubungi dengan kakak ini nih, dengan abangnya. Ini dengan abang siapa namanya bang? Rashid Batubara. Nah ini kakaknya siapa kak? Tiara. Kak Tiara. Nah jadi kalau untuk bagian reservasi ataupun pemesanan tiket bus Fajar Ria Wisata ini kita bisa menghubungi di nomor HP-nya ada bang yang bisa diberikan? Ada di tiket. Buat para ini. Nah ini ya. Nah jadi ini nomor HP-nya yang ada di Pekanbaru maupun juga yang ada di Medan ya. Ini 24 jam bang ya. 24. Kalau untuk bagian pemesanannya nanti melalui WhatsApp aja bisa ya bang ya. Nah begitu sedikit penjelasan dari bagian petugas tiketing yang ada di Terminal Amplas Kota Medan ini. Ini bus Fajar Ria Wisata ini juga salah satu perusahaan besar ini yang ada di kota Pekanbaru ini. Nah jadi sedikit kalau bentuk ataupun suasana Terminal Amplas Kota Medan ini seperti ini teman-teman. Di sini juga banyak loket-loket bus, ada ALS, ini juga ada Putra Pelangi. Bebas ini kita memilih bus yang mana yang akan kita naikkan sesuai dengan tujuan keberangkatan kita. Nah ini adalah bus Fajar Ria Wisata yang akan kita naiki nanti menuju kota Pekanbaru. Nah ini sedikit kita coba untuk lihat-lihat ya suasana dan juga situasinya ini teman-teman. Pak kenalan dulu kita Pak. Ya Pak Acun. Namanya siapa Pak? Acun. Pak Acun ya. Oh ini Pak Acun di bagian bus Fajar ini sebagai apa ini Pak? Sebagai ketua Medan. Ah begitu Pak. Ini kita ada sedikit apa ya Pak? Minta informasi nih Pak mengenai bus Fajar Ria Wisata ini ya. Ini yang sebagaimana kita ketahui bahwasannya bus Fajar Ria Wisata ini
membuka trayek baru ya Pak ya, Ya, dari Medan Pekanbaru. Medan Pekanbaru. Nah jadi kalau untuk Medan Pekanbaru ini berapa tarifnya itu Pak? Tarifnya sekarang ini 280. Berangkatnya jam 5 sore dari Terminal Amplas. Kalau start dari JJ jam 2 sampai di start dari Sabah jam 2 siang sampai JJ jam setengah 4 baru menuju ke Medan sampai jam setengah 5 nanti baru jam 5 baru nanti berangkat ke Pekanbaru. Jadi untuk ininya Pak, start awalnya kita dari Start awalnya kita dari Stabat, Tanjung Beringin. Satu lagi Pak, kalau untuk dalam satu hari ini bus Fajaria Wisata ini sekarang kita memberangkatkan berapa unit ini Pak? Kalau sementara ini tahap perdana masih 1 unit. Masih 1 unit ya Pak ya. Nah ini kalau untuk unitnya ini bervariasi nanti Pak. Bervariasi ini kalau yang ini kali masuk tronton, nanti setelah nanti akan ada lagi khusus untuk Medan Pekanbaru dikeluarkan yang leg race. Jadi berangkatnya jam 5 trip 1 lagi yang non-stop trip jam 8 malam. Seat 28. Tarif harganya saat ini masih sama ya Pak? Masih sama, Ted. Mau tronton atau yang biasa? Masih ya, sama, Pak, ya? 280. Nah jadi kalau untuk bagian pemesanannya ini kita bisa dicantumkan di nomor HP-nya ada ini Pak? Ada, udah. Ini Pak? Udah ada. Udah ada ya? Udah ada tercantum di tiket, udah ada di mobil, udah ada di semua, udah ada. Nanti bisa kita ini ya Pak ya, kita lampirkan di video ini boleh ya Pak? Boleh. Ini itu tadi sedikit Pak, terima kasih sebelumnya Pak, ini ya wawancara singkatnya Pak. Oke, terima Kita kasih. doakan mudah-mudahan bus Fajar ini bisa bertahan Pak ya. Ya, Di semoga saat jalan Medan terus. ini Pak ya. Ya, berkah. Terima kasih Pak. Nah, jadi teman-teman itu tadi sedikit ya wawancara kita bersama Pak Acun ya, yaitu bagian penanggung jawab yang ada di Terminal Amplas Kota Medan ini. Nah beginilah teman-teman penampakan ataupun eksterior dari bus Fajaria Wisata ya yang akan kita naiki nanti menuju Kota Pekanbaru. Jadi sedikit teman-teman kita review ya untuk bagian dari eksterior bus Fajaria Wisata yang akan kita naiki nanti ini menuju Kota Pekanbaru. Jadi bus ini dia bermesin Scania K450 CP ya teman-teman, dengan dibaluti dari bodi Jetbus 5 ini teman-teman, SHD keluaran dari karoseri Adiputro ya. Ini kalau saya tidak salah kemarin ini saya juga pernah ini naiknya dari kota Dumai menuju kota Pekanbaru ya. Jadi untuk saat ini bus Fajaria Wisata ini untuk unitnya yang diturunkan ke kota Medan ini masih belum tentu teman-teman. Kadang-kadang kita ada dapat yang tronton dan juga kita ada dapat yang biasa ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat yang unit trontonnya ini. Cocok ini. Nah beginilah bentuk ataupun penampakan dari eksteriornya ya teman-teman. Sekarang tepatnya saya sudah berada di dalam interior dari bus Fajaria Wisata yang akan kita naiki ini ya menuju Kota Pekanbaru dari Kota Medan. Jadi sebelumnya bus Fajaria Wisata ini saya juga sudah pernah kemarin untuk mereviewnya perjalanannya teman-teman, yaitu dari Kota Dumai menuju Kota Pekanbaru ya. Nah jadi berhubung kita dapat unit yang sama, ini coba kita sedikit review ya untuk bagian interiornya. Jadi untuk bus ini sendiri total keseluruhan dari jumlah seatnya yaitu lebih kurang 47 seat dengan konfigurasi seatnya 22 ya teman-teman. Dan kalau untuk bagian dari toiletnya ini ada di bagian tengah dari pintu tengah dari bus ini ya. Ini sedikit coba kita spill ya bagian toiletnya. Nah kalau untuk bagian ataupun toiletnya seperti ini ya. Nah jadi dalam perjalanan kali ini saya mendapatkan seat nomor 4 ya. Jadi kalau untuk seat nomor 4 ini jarak kakinya sangat lebar ini. Walaupun dia belum leg rest, tapi ini kalau menurut saya pribadi ini cukup lapang ya teman-teman. Ini tampaknya kita berangkat lagi ya teman-teman ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita jumpa Bang Darusman. Sehat Bang? Alhamdulillah. Nah ini kita ikut bersama Bang Darusman ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita dapat seat nomor 4 teman-teman. Nah jadi kita duduk di sini ya. Nah jadi ini tepat pada pukul 5 sore ya. Bus kita sudah mulai diberangkatkan dari Terminal Amplas menuju Kota Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran ya, hingga nanti sampai di Kota Pekanbaru dengan selamat. Jadi ini on time ya teman-teman. Di jadwalnya ini jam 5 ini kita langsung berangkat ini. Lanjut video kau. Ini mana Bapak nih? Mana Pak? Pekanbaru dulu. Mana Pak? Pekanbaru dulu. Enggak. Wah, Dora. Pira. Mana Pak? Lanjut. Lanjut. Kalau orang Aceh itu anak otak itu masuk di mata anak otak itu. Jadi kalau untuk jam-jam seperti ini teman-teman di daerah Amplas ini apa ya, sangat macet ya. Itu tepat di depan itu simpang ini Amplas. Jadi simpang Amplas ini termasuk rawan juga ya. Jadi kalau bagi kita para pendatang ini lebih baik kita berhati-hati kalau berada di daerah sini teman-teman. Kalau bisa sih kita hindari ya, karena tingkat kriminalnya di daerah sini sangat tinggi ini sepertinya. Nah jadi tepatnya posisi kita saat ini berada di Jalan Marindal ya. Lebih tepatnya di agen ataupun kantor perwakilannya Bus Fajaria Wisata yang ada di Jalan Marindal ini teman-teman. Ini kalau untuk agen perwakilannya dia bersamaan dengan bus PT Pangeran. Pangeran ini dia tujuan dari kota ini ya, Bukit Tinggi Medan ya kalau saya tidak salah. Nah beginilah suasana dan juga situasi pada sore hari ini di Marindal ya. Ini jam-jam macet ini teman-teman. Nah itu juga Medan Jaya ya berangkat. Jadi tadi selang beberapa menit ya kita berhenti di perwakilannya Bus Fajaria Wisata yang ada di daerah Marindal ini. Ini perjalanan kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Jadi kita tadi setelah keluar dari Terminal Amplas kita ini ya mutar lagi ke atas sambil mencari tambahan penumpang ya, mana tahu ada yang naik lagi. Jadi kalau untuk daerah Marindal ini di sini banyak sekali loket-loket atau perwakilan dari bis-bis ya, baik yang mengarah ke Pulau Jawa maupun arah ke Pekanbaru. Nah di sini kita lihat ada bis Batang Panebaru ya. Jadi kalau bis Batang Panebaru ini, setahu saya ini mengarah ke daerah Padang Sidempuan, Susa ataupun daerah ini Sibuan. Nah jadi sekarang tepatnya pada pukul 6:30 ini ya malam ya, kita masuk tol Lubuk Pakem ini. Jadi tadi kita setelah menempuh perjalanan melewati daerah ini Tanjung Merawa ini, sekarang posisi kita saat ini berada di Lubuk Pakem.
Pakam. Tepatnya sebentar lagi kita akan memasuki gerbang tol Lubuk Pakam. Jadi ini kita baru saja memasuki gerbang tol Lubuk Pakam ya teman-teman. Tepatnya ini kita berada di kilometer 1 ini. Jadi saat ini juga sudah maghrib ya. Ini bisa kita lihat di seputaran kiri dan kanan kita ini ada perkebunan kelapa sawit ini, masih kecil tampaknya. Jadi ini tepatnya sekarang pada pukul 7 malam kita sudah keluar dari gerbang tol Tebing Tinggi ya teman-teman. Ini tadi kita lebih kurang sekitar 30 menit nih melakukan perjalanan dari gerbang tol Lubuk Pakam hingga sampai saat ini kita sudah berada di gerbang tol Tebing Tinggi. Loket Romeo aja. Oh, Simpang Meo. Iya. Berarti ini lewatnya dari mana? Kota? Pada pukul 8:30 malam posisi kita saat ini sudah berada di Kisaran ya teman-teman. Tadi kita baru saja keluar dari gerbang tol Kisaran ya deh. Nah mungkin sebentar lagi kita akan memasuki rumah makan Gunung Sari 1 ya. Menurut informasinya bahwasannya bus Fajaria Wisata ini beres istirahat pertamanya itu di RM Gunung Sari 1 yang berada di daerah Kisaran ini.
pada pukul 9 kurang 15 menit ya. Posisi kita saat ini berada di Simpang Kawat ini teman-teman. Jadi kalau lurus ke sana itu mengarah ke Tanjung Balai ya. Di sini kita belok kanan ini. Karakter bawakan